Ramadan merupakan satu bulan yang agung yang dianugerahi Allah kepada kita umat Islam. Dalam hal ini Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Tujuan dari syariatkan puasa adalah agar kita mampu menyabet gelar ketakwaan. Ramadan mengandung beragam nilai yang andai kata kita mengetahui nilai yang dikandung oleh bulan suci ini, maka kita akan mampu mengantarkan diri kita menjadi orang yang bertakwa. Di antara nilai yang dikandung oleh bulan Ramadan adalah Ramadan Syahrul Al-Quwwah. Ramadan menyinergikan kekuatan. Para ulama dan pakar sosial sepakat bahwa kekuatan itu terbagi dua. Kekuatan al-madiyah, kekuatan fisik, dan kekuatan ruhiyah, kekuatan psikis atau kekuatan spiritual. Sebagai umat Islam dianjurkan memiliki kekuatan ini secara integral. Tidak boleh memiliki salah satu daripada keduanya, apalagi tidak memiliki satu pada keduanya. Kekuatan fisik dapat diandalkan untuk menyabet sesuatu yang kita inginkan. Namun kekuatan fisik andai kata tidak dibarengi dengan kekuatan spiritual, maka akan membuat manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya dia akan terperosok dalam jurang kejahatan dan kesesatan. Marilah kita melirik sejenak kepada kehidupan kaum 'Ad, yaitu kaum Nabi Hud. Mereka adalah sekelompok manusia yang diberikan anugerah istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala berupa tempat tinggal di bawah tenda-tenda besar yang dikelilingi oleh bukit-bukit dari pasir. Tenda-tenda tersebut mereka dirikan di atas tiang besar dan tinggi. Mengenai hal ini, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad." Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhan berbuat kepada kaum 'Ad, penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri ini. Mereka mampu membuat peradaban dengan tempat tinggal di bawah tenda besar dan tinggi jauh sebelum munculnya bangunan-bangunan angkuh seperti hari ini, karena mereka diciptakan dengan postur tubuh yang tinggi, keras dan punya kekuatan yang hebat. Celakanya, peradaban yang mereka dirikan itu tak bertahan lama, hanya menjadi kenangan dibaca-baca oleh manusia lewat buku-buku sejarah. Hal ini disebabkan oleh diri mereka yang hanya memiliki kekuatan fisik atau kekuatan madiyah, materialistis, tidak mempunyai kekuatan fisik, kekuatan ruh, sehingga mereka menyombongkan diri sehingga lupa kepada Tuhan yang telah melimpahkan semua nikmat itu kepadanya. Bahkan dengan bangga mereka mengatakan, "Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man asyaddu minna quwwah." Adapun kaum 'Ad, mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, "Siapakah yang lebih besar kekuatannya daripada kami?" Atau juga kita bisa melihat kepada kaum Samud, yaitu kaum Nabi Saleh alaihissalam. Sekelompok manusia yang dilimpahkan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecerdikan pikiran dan kekuatan badan. Mereka mampu mendirikan istana-istana di tanah yang datar dan memahat gunung-gunung untuk dijadikan tempat tinggal. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, "Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adi wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha khusura wa tanhituna al-jibala buyuta fadhkuru la Allahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin." Kamu dirikan istana di tanah-tanah yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. Tapi mereka tak memiliki kekuatan ruh sehingga peradaban yang telah mereka dirikan itu tidak bertahan lama. Hari ini peradaban mereka bisa disaksikan di Yordania. Hal ini disebabkan oleh keangkuhan mereka terhadap nikmat yang dimiliki, yang membuat mereka enggan beriman di saat Allah mengirimkan utusannya ketika mereka terposok dalam jurang kesesatan. 1400 tahun yang lalu, sebelum baginda Muhammad diutus menjadi Rasul, di dunia ini ada 4 peradaban terbesar di dunia. Ada Romawi, ada Persia, ada pula Yunani dan Hindia. Di Persia terdapat berbagai macam agama. Salah satunya adalah agama Zoroaster yang dianut oleh para penguasa, yang ajarannya menyimpang dengan akal sehat kita. Di antaranya menganjurkan kepada setiap laki-laki untuk menikahi ibunya, menikahi anak perempuan dan menikahi saudara perempuannya. Bahkan Raja Yardarjid II yang berkuasa pada pertengahan abad ke-5 Masehi
pernah menikah dengan anak kandungnya sendiri. Di Persia juga terdapat berbagai macam kepercayaan. Di antaranya adalah kepercayaan Mazdakiyah yang menurut Imam Syahrastani, aliran Mazdakiyah juga menyimpan dengan akal sehat kita, itu sama-sama menganjurkan pada laki-laki untuk menikahi anak perempuan dan menikahi ibu dan menikahi saudara perempuannya. Dan pada akhirnya Persia mengandalkan kekuatan fisik, menyampingkan kekuatan spiritual. Pada akhirnya Persia juga tenggelam dan pada hari ini hanya dapat disaksikan dalam buku-buku sejarah. Romawi merupakan sebuah imperialisme besar pada saat itu. Mereka juga mencengkeram kuat. Hanya mengandalkan kekuatan militer, mereka menyulut api permusuhan dan peperangan dengan Kristen Suriah dan Mesir. Salah satu misinya adalah untuk menyebarkan ajaran Kristen yang telah mereka modifikasi. Dan pada akhirnya orang Romawi juga kolab karena mereka hanya mengandalkan kekuatan fisik dan menyampingkan kekuatan spiritual. Adapun Yunani, mereka tenggelam dalam takhayul dan khurafat dan para penduduknya terlibat dalam debat kusir yang tidak bermanfaat, dan pada akhirnya mereka mengikuti saudara sebelumnya yaitu Romawi dan Persia. Mereka semuanya kolab dan hari ini sejarah mereka hanya dapat dilihat dalam buku-buku sejarah. Sementara Hindia yang pada saat itu merupakan sebuah peradaban besar, menurut Profesor Abul Hasan An-Nadawi, sejak paruh abad ke-6 Masehi, mereka mengalami kemunduran yang cukup kuat dalam bidang agama, sosial, dan akhlak. Kemudian selanjutnya mereka bersama-sama dengan peradaban tetangganya tenggelam dan hari ini hanya dapat dilihat dalam buku-buku sejarah. Seperti itulah umat manusia yang hanya mengandalkan kekuatan fisik dan menyampingkan kekuatan spiritual. Kekuatan mereka tidak bertahan lama, tapi bersifat temporal. Selanjutnya, memiliki kekuatan spiritual memang dapat diandalkan untuk membuat manusia sabar ketika datang cobaan. Membuat manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia tidak mampu menyangkal segala kejahatan dan tidak mampu untuk menjaga diri di saat para musuh menyakitinya. Hal ini misalnya dapat dilihat dalam kejadian umat Islam yang hidup pada masa Sadrul Islam, di mana jumlah mereka yang sedikit pada saat itu, tapi mereka sangat sabar, mereka sangat taat dan tekun beribadah. Namun mereka disiksa oleh orang kafir Quraisy, namun mereka tidak bisa melawan karena mereka tidak mempunyai kekuatan fisik yang kuat pada saat itu. Oleh karena itu, dalam Islam dianjurkan kepada umatnya untuk memiliki kekuatan fisik dan kekuatan ruh secara integral. Tidak boleh memiliki salah satu daripada keduanya. Mengenai hal ini Allah berfirman dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Untuk memuaskan Anda bahwasan dalam Islam kekuatan fisik dan kekuatan psikis sangat dibutuhkan, berikut ini Allah berfirman, wabtaghi fima ataqallaha daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Lalu Islam menegaskan bahwasanya kekuatan yang kecil juga mampu mengalahkan kekuatan yang besar jika seandainya kelompok yang kecil ini memiliki kekuatan ruh dan kekuatan fisik secara integral. Dalam hal ini Allah berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalaba fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil ini mampu mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini misalnya dapat dilihat di Perang Badar, di mana jumlah umat Islam yang sangat sedikit, hanya berjumlah 300 orang, berperang dengan orang kafir Quraisy dan jumlah mereka 1000 orang. Tapi orang kafir Quraisy ini bisa kalah. Hal ini dikarenakan umat Islam memiliki kekuatan fisik dan kekuatan ruh secara integral. Lalu bagaimana caranya agar kekuatan ruh dan kekuatan fisik ini bersemi dalam jiwa kita secara berbarengan? Ramadan merupakan satu bulan yang akan memberikan kepada kita dua kekuatan ini secara berbarengan. Dilihat dari kekuatan fisik, maka puasa akan menyehatkan badan. Berkenaan dengan ini dalam sebuah hadis masyhur dikatakan, sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Karena kelebihan puasa ini sebagaimana disebutkan oleh para dokter, puasa berfungsi sebagai detoksifikasi untuk menghilangkan kotoran, mengeluarkan racun dalam tubuh, menggantikan sel tubuh yang sudah rusak dengan sel tubuh yang baru, memperbaiki fungsi hormon, menjadikan kulit jadi sehat, serta meningkatkan daya tubuh karena manusia mempunyai kemampuan terapi alamiah. Dilihat dari kekuatan
psikis atau kekuatan spiritual, maka puasa akan memberikan 3 elemen penting dalam jiwa kita. Yang pertama, as-sabru, kesabaran. Umat Islam yang menjalankan ibadah puasa dengan penuh panggilan jiwa dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mereka sanggup menahan diri dari lapar dan dahaga dari semenjak sahur hingga berbuka puasa. Menahan diri daripada makan dan minum sepanjang hari ini merupakan perbuatan yang cukup berat. Tidak semua orang sanggup. Hanya orang-orang yang mengharap ridha Allah yang mampu melakukannya. Seandainya umat Islam mampu menahan diri di bulan Ramadan ini daripada makan dan minum sepanjang hari, maka di luar Ramadan nanti mereka akan sanggup bersabar. Di saat mereka dihadapkan satu hal yang haram, mereka tidak akan mau mengambil hak orang lain, karena mereka sudah terbiasa dengan kesabaran dalam tarbiyah Ramadan. Kemudian kesabaran yang didapatkan umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa akan membuat mereka jadi kuat, akan membuatkan tentara Islam kuat di medan perang. Ketika mereka berhadapan dengan musuh dan mereka pada saat itu tidak disuguhi dengan makanan dan minuman, maka mereka akan sanggup berperang karena kesabaran telah melekat dengan jiwa mereka. Elemen yang kedua, at-ta'atu, ketaatan. Mengapa umat Islam sanggup berpuasa, menahan diri daripada lapar dan dahaga pada siang hari? Karena mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Ramadan yang dalam sistem menjalankannya dengan menahan diri pada lapar dan dahaga mampu dilakukan oleh umat Islam dengan penuh sukarela tanpa paksaan pada pihak yang lain, maka umat Islam akan mampu melakukan berbagai macam ibadah yang lebih sulit daripada Ramadan. Andai kata Ramadan mampu dijalankan dalam keadaan seperti ini, maka umat Islam akan menjauhkan segala hal yang dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala di luar Ramadan. Oleh karena itu, maka lahirlah umat Islam yang loyal kepada agama dari madrasah Ramadan. Mereka rela meninggalkan kampung halamannya untuk mencari ilmu pengetahuan, dan mereka rela untuk melakukan apapun demi tegak agama Islam di atas permukaan bumi ini. Elemen yang ketiga yang akan diberikan oleh Ramadan adalah al-munazzam, terorganisir. Salah satu hal penting yang diperlukan untuk mewujudkan manusia yang kuat adalah persatuan. Dan persatuan itu diberikan kepada kita oleh puasa Ramadan. Dalam Ramadan, umat Islam mampu melakukan sahur secara bersama-sama. Kemudian mereka melakukan berbuka puasa dengan cara bersama-sama. Dalam hal ini kita melihat bagaimana umat Islam dengan beragam bahasa dan warna kulit, tapi mereka mampu melakukan sahur dan berbuka secara bersama-sama. Dan hal ini andai kata mereka lakukan dengan penuh panggilan jiwa, maka akan membuat umat Islam terbiasa dengan disiplin dan terorganisir di luar Ramadan, yang merupakan satu hal penting untuk mewujudkan persatuan, yang merupakan sebuah syarat untuk mewujudkan peradaban yang gemilang. Oleh karena itu, sebagai umat Islam kita harus mampu menguak nilai yang dikandung oleh bulan suci Ramadan agar kita mampu menyambit nilai takwa. Karena nilai-nilai inilah yang nantinya akan setubuh dengan kita di saat Ramadan meninggalkan kita.